warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan Kabinet Wilopo. Perkenalkan, nama saya Agus Maulani. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianti. Perkenalkan, saya Sinta Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Siska Nur Malasari. Terbentuknya Kabinet Wilopo ini didasari dengan bubarnya Kabinet Sukiman Suwiryo yang terjerat kasus MSA. Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari Partai PNI dan Prawoto Mangkosasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet. Soekarno berharap ditunjuknya kedua tokoh politik ini dapat membangun kabinet yang kuat serta mendapat dukungan yang cukup dari parlemen. Namun keinginan Soekarno tidak dapat terpenuhi karena Sidik dan Prawoto tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen. Sidik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada presiden. Pada tanggal 19 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Kabinet Wilopo ini menjadi kabinet Zeken, artinya kabinet ini berisikan jajaran para tokoh yang ahli dalam bidangnya bukan hanya dari partai politik tertentu. Program kerja Kabinet Wilopo: 1. Organisasi negara, melaksanakan pemilihan umum untuk Dewan Konstitut dan Dewan-Dewan Daerah. 2. Kemakmuran, memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan meningkatkan produksi nasional termasuk bahan makanan rakyat. 3. Keamanan, menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 4. Perburuhan, memperlengkap perundang-undangan perburuan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional. 5. Pendidikan, mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk perbaharuan pendidikan dan pengajaran. 6. Luar negeri, mengisi politik luar negeri dengan yang bebas dan aktif dan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Partai pendukung Kabinet Wilopo. 1. Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berdiri pada tanggal 29 Januari 1945. 2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) berdiri pada tanggal 7 November 1945. 3. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berdiri pada tanggal 7 November 1945. 4. Partai Buruh Indonesia (PBI) yang berdiri pada tanggal 8 November 1945. 5. Partai Rakyat Jelata (PRJ) yang berdiri pada tanggal 8 November 1945. 6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang berdiri pada tanggal 10 November 1945. 7. Partai Sosialis Indonesia (PAI) yang berdiri pada tanggal 20 November 1945. 8. Partai Rakyat Sosialis (PRS) yang berdiri pada tanggal 20 November 1945. 9. Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) yang berdiri pada tanggal 8 Desember 1945. 10. Persatuan Marhaens Indonesia (Permai) yang berdiri pada tanggal 17 Desember 1945. Selanjutnya, yaitu adalah menteri-menteri Kabinet Wilopo. Yang pertama ada Menteri Luar Negeri, yaitu ada Mr. Wilopo dan Mukarto. Yang kedua ada Menteri Dalam Negeri, yaitu Muhammad Rum. Yang ketiga ada Menteri Pertahanan, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan ada Mr. Wilopo. Yang keempat ada Menteri Kehakiman, yaitu Lukman Wiradinata. Yang kelima ada Menteri Penerangan, yaitu Arnold Mononutu. Yang keenam yaitu adalah Menteri Keuangan, yaitu Sumitro Djojo Hadikusumo. Yang ketujuh itu ada Menteri Pertanian, yaitu Muhammad Sarjan. Yang kedelapan ada Menteri Perekonomian, yaitu Sumanang. Yang kesembilan ada Menteri Perhubungan, yaitu Dijuanda. Yang kesepuluh ada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, yaitu Suwarto. Yang kesebelas ada Menteri Pemburuhan, yaitu Iskandar Teja Sukmana. Yang kedua belas ada Menteri Sosial, yaitu Anwar Tokjo Aminoto. Dan ada Panji Kusumo. Dan yang ke-13 ada Menteri Kebudayaan, yaitu Bahdar Johan. Yang ke-14 ada Menteri Agama, yaitu Fakih Usman. Dan yang ke-15 ada Menteri Kesehatan, yaitu J. Laimena. Yang ke-16 ada Menteri Urusan Pegawai, yaitu Panji Suroso. Saya akan menjelaskan Tanjung Morawo.
Berakhirnya Kabinet Wilopo karena adanya peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa Tanjung Morawa mengenal persoalan tanah pelabuhan di Sumatera Timur, Delhi. Peristiwa pemberontakan yang melibatkan aparat kepolisian dengan para petani liar mengenal persoalan tanah pelabuhan akibat peristiwa Tanjung Morawa. Munculnya masih tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada 2 Juni 1953. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.